Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang sangat saya cintai. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Hari. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Semoga anak tetap sehat. Dalam kondisi yang sehat ini, insya Allah kita dapat belajar dengan baik-baik. Nah, pada hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus, Pak Hari akan menyampaikan pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai perkembangbiakan pada hewan. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan mengenai perkembangbiakan pada hewan, sekarang saya lanjutkan dengan perkembangbiakan pada hewan. Untuk itu mari anak kita saksikan untuk slide berikutnya. Sistem perkembangan pada hewan ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara aseksual atau secara tidak kawin, dan yang kedua perkembangbiakan secara seksual pada hewan, artinya perkembangbiakan dengan cara kawin, dan yang ketiga yaitu mengenai siklus hidup hewan, dan yang keempat yaitu mengenai teknologi reproduksi pada hewan. Nah, ini ada 4 hal yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Dan yang pertama, sekarang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang pertama dengan cara pertunasan. Apa itu pertunasan itu? Yaitu pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada hidra dan pada obelia. Nah, ini cara perkembangan dengan cara pertunasan. Dan yang kedua dengan cara fragmentasi. Nah, apa fragmentasi itu? Yaitu cara perkembangbiakan seksual menggunakan fragmen atau potongan tubuh. Contohnya pada planaria. Nah, ini contohnya planaria. Dan yang ketiga dengan cara partenogenesis. Apa partenogenesis itu? Yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui buahan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Nah, di lebah dan kecoa ini perkembangannya secara partenogenesis. Nah, dan berikutnya mengenai perkembangbiakan seksual pada hewan atau perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi peristiwa namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur, di mana fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio atau individu yang baru. Dan fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal atau di dalam dan secara eksternal atau di luar tubuh, yaitu namanya perkembangan secara seksual pada hewan. Dan ada istilah-istilah penting dalam perkembangbiakan. Lihat tabel berikut. Ada yang namanya ovipar. Apa ovipar? Yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, namanya ovipar. Ada vivipar. Apa vivipar? Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga yaitu ovovivipar. Maksudnya perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan, di mana embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Itu istilah dalam perkembangbiakan. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan materi yang ketiga yaitu mengenai siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup
dari terbentuknya sigot, tumbuh dan mampu membentuk sigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurela sp atau ubur-ubur. Nah, ini siklus pada ubur-ubur atau Aurela sp. Ini nanti bisa dibaca sendiri karena waktu. Dan yang berikutnya kita mengenal namanya metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan hidup. Dan ada dua metamorfosis. Yang pertama namanya metamorfosis sempurna. Maksudnya tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Ini contohnya pada kata itu mengalami metamorfosis sempurna. Bisa dibaca tahap-tahapnya ini dari telur sampai dengan kata dewasa itu mengalami metamorfosis sempurna. Dan yang kedua ada namanya metamorfosis tidak sempurna. Maksudnya bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Contohnya ini, contohnya pada serangga atau belalang ini. Di belalang itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nanti bisa dibaca dari dewasa sampai dengan bertelur ini. Mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dan berikutnya yaitu mengenai teknologi reproduksi hewan. Teknologi reproduksi hewan ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama mengenai inseminasi buatan. Apa itu inseminasi buatan itu? Yaitu istilahnya peristiwa pernikahan dengan cara kawin suntik. Itu adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik, namanya inseminasi buatan. Contohnya pada lembu sapi itu untuk mendapatkan namanya individu yang baru, anak yang baik, bisa dengan cara inseminasi buatan. Dan yang kedua ada cloning. Apa cloning itu? Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Itu namanya cloning. Contohnya pada domba. Nah, domba itu di sini bisa dikloning. Demikian anak untuk materi pada siang hari ini. Nanti anak-anak untuk lebih jelas bisa membaca buku paket halaman 91 sampai 108. Di buku paket halaman 91 sampai dengan halaman 108. Dan sebagai tugasnya itu nanti anak-anak cukup mengerjakan soal buku paket halaman 103 sampai dengan halaman 104. Dikerjakan di buku tugas dan di minggu untuk akhir bulan Agustus kumpulkan untuk mendapatkan nilai tugas. Sekian anak, selamat mengerjakan dengan baik, semoga berhasil, semoga sukses, semoga tetap sehat, akhirnya tetap dapat melanjutkan belajar berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.